Kalau kita dicintai Allah, seluruh makhluk akan cinta sama kita. Itu dia. Tapi kalau kita dicintai makhluk, belum tentu dicintai Allah. Carilah cinta Allah. Jadi ibu yang sudah punya suami, atau yang bakal cari suami, carilah yang pertama cinta Allah. Kok ada yang sudah punya suami atau ada yang mencari? Ya kalau dia janda, boleh halal mencari suami. Calon suami. Dan durhaka anak yang melarang orang tuanya nikah lagi ketika orang tuanya sudah janda atau duda. Nah, ini semalam saya sampaikan ini di pengajian. Senang ibu-ibu semua di situ. Saya bilang, anak itu durhaka seandainya dia melarang ayahnya yang duda kawin lagi atau melarang emaknya yang janda kawin lagi. Itu anak durhaka. Itu anak durhaka. Ya. Anak yang soleh dan soleha itu dia melepaskan. Ayah ini masih muda. Ayah baru 92 tahun ya. Carilah lagi ya. Dan saya akan mencari buat ayah kalau ayah tak pandai mencarinya. Nah, itu dia. Ya. Demikian juga seorang anak terhadap emaknya. Mak, menikahlah lagi. Kenapa? Allah ciptakan hidupnya pasang-pasangan sempurnanya. Ada langit, ada bumi, ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada kanan, ada kiri, ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Semua berpasang-pasangan. Sempurnanya sesuatu ciptaan Allah itu karena ada pasang-pasangannya. Seandainya tidak ada pasangan, maka dia tidak sempurna. Dengan pasangan itulah melahirkan generasi berikutnya. Nah, itu Ibu. Jadi, kembali lagi masalah zikir tadi. Konsep kita, dakwah kita, ngaji fikih tasawuf ini intisarinya berzikir. Kenapa begitu penting zikir itu? Karena zikir itu ruh ibadah, Ibu. Ruhnya ibadah itu zikir. Seandainya orang beribadah tidak ada zikir di dalamnya, maka ibadahnya mati. Seperti tubuh kita ini bisa bergerak, bisa tersenyum, bisa berjalan, bisa memegang, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Semua ini berfungsi. Organ tubuh kita berfungsi karena adanya ruh di dalam tubuh. Begitu ruh keluar dari tubuh, tak ada fungsi lagi semuanya. Betul, Ibu? Ibu, betul apa betul? Betul. Orang yang mati bisa melihat. Mata masih ada apa enggak? Masih. Orang yang mati bisa bicara? Tidak. Mulut masih ada. Orang yang mati bisa mendengar? Tidak. Telinga masih ada. Orang yang mati bisa berjalan? Tidak. Padahal kaki masih ada. Orang yang mati bisa memegang? Tidak. Padahal tangan masih ada. Sebab apa? Ruh sudah berangkat meninggalkan tubuh. Tak ada fungsi lagi. Sama dengan ibadah. Ketika sholat tidak ada ruhnya, maka sholat itu mati. Ketika puasa tidak ada ruhnya, maka puasa itu mati. Haji yang tidak ada ruhnya, mati. Sedekah yang tidak ada ruhnya, juga sedekah mati. Maka, apakah ruh ibadah itu? Jawabnya zikir. Ruh ibadah itu zikir. Kalau tidak ada zikirnya dalam ibadah, mati ibadahnya. Kata Nabi, orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dengan yang mati. Orang yang berzikir itulah yang hidup, orang yang tidak berzikir itu mati. Jadi perbedaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir, kata Nabi, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Mati hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kulit sampai sumsumnya baik. Perkataannya baik,
penglihatannya baik, pendengarannya baik, perjalanannya baik. Kalau hatinya baik. Kalau daging itu baik. Tapi seandainya daging yang segumpal itu jelek, seandainya daging yang segumpal itu jahat, maka jahatlah seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kakinya jahat. Dari kulit sampai sumsumnya jahat. Ala wahiyya qalb. Ketahuilah yang segumpal itu adalah hati. Jadi ada segumpal daging. Segumpal daging yang membuat kita baik dan membuat kita jelek. Apa itu? Hati. Hati inilah tempatnya zikir. Kata Rasul apa? Qalbu mu'min baitullah. Qalbu mu'min baitullah. Hati orang yang beriman rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Hati orang yang beriman itu. Kenapa? Hati orang yang beriman itu dihiasi dengan zikir kepada Allah. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya zikir itu menenangkan hati. Yang menenangkan hati kita zikir, Bu. Fikir tidak. Pikir akan membuat kita gelisah. Kalau kita berzikir, maka Allah kasih kita fikir. Kalau kita hanya berpikir, belum tentu dapat zikir. Jadi orang yang berzikir itu Allah kasih pikir. Sebetulnya, kalau kita berzikir dalam permasalahan hidup, kita berzikir, maka Allah kasih solusi. Tapi kalau kita melakukan pikir semata-mata, maka Allah kasih yang namanya strategi. Kalau kita berzikir, dapat solusi. Kalau kita berpikir dapat strategi. Zikir hasilnya solusi. Pikir hasilnya yang kita butuhkan solusi apa strategi. Nah, berarti yang harus kita kerjakan Nah, itu dia jawabannya. Itu dia, Bu. Makanya ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama al-majir tidak pernah ada masalah dalam hidup. Bukan tidak ada masalah, selesai semua permasalahannya. Dengan zikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berzikir itu diberikan Allah solusi dari permasalahannya. Dan dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Engkau jadikan ya Allah. Semua ada hikmah dan manfaat. Maha suci Engkau ya Allah, lepaskan kami dari siksa api neraka yang pedih. Jadi bagi orang ahli zikir itu tidak ada yang sia-sia, Bu. Hujan ada hikmah. Orang yang ahli zikir itu, kalau ada orang yang memusuhi dia, orang itu perang dengan Allah, Bu. Kalau kita ahli zikir, kita banyak zikir, kita dihina orang, kita nggak perlu balas hinaan itu. Allah yang akan menghinakan dia. Kalau kita berzikir kepada Allah, kita dicaci orang, kita nggak perlu balas. Allah yang nanti membalas caciannya. Karena kata Nabi, barang siapa orang yang memusuhi orang ahli zikir, maka orang itu menyatakan perang dengan Allah. Dahsyatnya perlindungan Allah kepada orang yang berzikir. Dahsyat, tidak main-main. Dijaga Allah, dijaga malaikat, dilindungi Allah pagi, siang, dan malam tanpa putus sedikit pun. Nah ini yang sekarang yang kurang orang belajar mengaji ini. Mendatangkan ini. Wasta'inu bisabri wassholah. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjata. Itu.
2 kali dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjata. Siapa yang sabar? Orang yang berzikir, Bu. Siapa yang sholat? Orang yang berzikir. Kalau nggak berzikir, nggak bisa sabar. Nggak bisa. Yang membuat orang itu sabar, zikir. Yang membuat orang itu syukur, zikir. Yang membuat orang itu ikhlas, zikir. Jadi zikir itu banyak nama. Ikhlas itu zikir. Sabar itu zikir. Ibu bisa sabar tuh kan karena zikir. Alah sudahlah gitu aja. Nggak apa-apa. Biarlah mau diapain suka hati dia. Nanti pun dia lama-lama mati juganya. Selesai. Zikir itu. Ya kan? Kalau enggak kan kita maunya membalas aja nih. Wah enak kali dia. Sakit kali hatiku. Jangan. Jangan pernah kita sakit. Kita bodoh kalau dia apa-apakan orang kita sakit hati. Udah. Makanya kata guru saya dulu apa? Yang paling kita takutkan itu marahnya orang alim daripada marahnya bandit. Kalau orang alim marah, dia berserah diri kepada Allah. Kalau Allah yang balas, dahsyat enggak? Nah, ini ngerinya. Jadi orang alim itu kalau marah ngeri, Bu. Dia marah enggak maki-maki. Dia marah enggak kasar-kasar cakapnya. Dia berserah diri kepada Allah. Lah kalau Allah yang balas, waduh, remuk lah, Bu. Remuk. Nah, ini dia. Jadi kalau kajian saya itu memang di mana-mana itu banyaknya kepada masalah zikirnya itu. Orang zikir itu tenang, Bu. Tenang. Kalau kata guru saya dulu orang zikir itu 4. Tenang, kenyang, senang, menang. Tenang, kenyang, senang, menang. Wih, pinter. Ayo sekali lagi. Iya, 4. Tenang, kenyang, senang, menang. Iya. Karena kalau orang zikir itu makannya pakai zikir, Bu, itu mendatangkan ketenangan, nggak kerakusan. Nah, kalau makan nggak pakai zikir, Bu, ini kan mau puasa. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Syaratnya diampunkan dosa orang yang puasa dengan iman ihtisab. Iman itu Quran, ihtisab itu sunnah. Berarti nggak semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan diampunkan? Tidak. Memang dia puasa. Tidak makan 1 hari, tidak bersetubuh 1 hari, tapi belum tentu dihapuskan dosanya yang lalu. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat iman dan ihtisab. Apa itu iman? Itulah Quran. Apa itu ihtisab? Itulah hadis, itulah ilmu. Contoh, waktu kita puasa pakai iman. Waktu kita berbuka pakai sunnah. Apa kata Nabi? Kulu wasrobu wala tusrifu. Quran. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Banyak enggak orang yang buka berlebih-lebihan? Bu. Nah, saya enggak ngamalkan yang sunnah-sunnah buka. Sunnah-sunnah puasa itu banyak, Bu. Banyak sunnah puasa, banyak sunnah buka. Tapi saya enggak jelaskan hari ini. Kenapa? Karena pesan guru saya, Mal kalau ceramah jangan dihabiskan 1 hari, nanti kok enggak dipanggil lagi. Jadi, mengenai sunnah puasa dan sunnah buka ini tidak saya jelaskan pada hari ini. Nek wong Aceh ngomong, men diceluk neh. Kalau bahasa Aceh itu ada yang saya tahu. Menyehanalem netarihana negasih. Tahu itu? Tahu artinya ya? Tak kenal maka tak. Gitulah kira-kira ya. Kira-kira tuh. Kalau ustadz tuh harus bisa banyak perbendaharaan cakap. Untuk mendekatkan secara budaya psikologis kepada jamaahnya. Karena ustadz tuh jangan jadi orang yang ditakuti. Tapi hendaknya seorang penceramah tuh harus dekat. Bukan sekedar fisiknya yang dekat, batinnya juga dekat. Apalagi kalau saya itu kan mengajarnya sama dengan Profesor Muzakir. Kita satu paham tasawuf ya. Kajian kita sama Profesor Muzakir sama. Nanti kalau jumpa lagi, kirim salam Ustadz Jamal. Nah, itu. Ya, jadi, nah ini kita mengaji ini untuk menenangkan batin kita, bukan malah makin ngaji malah banyak musuh, malah ngaji, wah masuk neraka bid'ah dolalah, lah enggak gitu, itu bukan ngaji, itu mau jadi hakim, kita enggak begitu ngajinya,
ngaji sama Ustadz Jamal dan saya rasa sama dengan Profesor Mujahid juga ngajinya nggak bahas tentang amalan orang. Yang kita bahas amalan kita. Uang surga neraka bukan urusan kita kok, Bu. Nabi ditanya orang, datang orang kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah kami masuk surga dengan amal-amal kami?" "Tidak," kata Rasul. "Lalu dengan apa kami masuk ke dalam surga?" "Kalian masuk surga dengan rahmat Allah." Kasih sayang Allah. "Wa kaifa anta?" "Bagaimana dengan engkau ya Rasul?" "Wa ana aidon," aku juga masuk surga itu dengan rahmat Allah. Jadi untuk apa puasa? Untuk apa sholat? Mencari Jadi bukan pahala yang masukkan kita surga, Bu. Enggak, rahmat Allah. Jadi untuk apa sholat? Cari rahmat. Untuk apa puasa? Cari rahmat. Bukan cari surga. Oh, surga itu milik Allah kok. Suka-suka dia siapa yang mau dimasukkan. Betul enggak? Nah, itu dia. Nah, saya punya pantun sebelum tak lanjutkan. Pantun saya itu berbeda dengan pantun teman saya. Kalau teman saya pantunnya itu dia bagus sekali ceramahnya. Enak kalau dia ceramah, saya senang kali dengar dia ceramah itu. Pantun dia itu, kalau hendak memukat si ikan kakap pakailah umpan si anak sotong. Kalau ustadz tak banyak cakap harapan honor kena potong. Itu pantun teman saya, Bunda. Saya enggak pakai itu. Saya tapi kalau dia itu ceramah enak, bagus, banyak ilmunya luar biasa. Banyak ilmunya luar biasa dia kalau ceramah itu. Enak sekali. Bagus. Saking enaknya kalau dia ceramah saya tidur. Terus Ustadz Jamal marah nggak kalau ada jemaahnya yang tidur waktu dia ceramah? Tidak pula. Saya tidak marah, Bu. Saya kalau ada jemaah yang tidur saya ceramah, saya senang. Bahkan saya puas dan sukses menidurkan dia. Saya tidak marah. Karena tidur ini termasuk satu hal yang kita yang biasa tidur enak itu rahmat luar biasa. Tapi ada orang yang susah tidur loh, Bu. Sampai minum-minum obat, Bu. Nah, jadi ketika Ustadz Jamal itu ceramah, dia tidur, itu saya senang. Alhamdulillah, sukses. Saya nidurkan, oh. Lah, jadi jangan cepat-cepat marah aja. Jangan cepat-cepat marah. Nah, ini Dodi ini. Saya sering cepat marah, Dot ya. Jangan cepat-cepat marah. Tapi bukan berarti nggak bisa marah. Hati-hati kalau orang yang payah marah itu kalau sekali marah ngeri itu ya. Biasanya begitu. Nah itu. Tapi ada pantun saya yang sudah terkenal, Bu. Boleh juga. Boleh Bu catat, boleh juga. Ini untuk dipakai. Ini ada, kalau pantun saya yang tadi satu berbeda sama kawan saya itu, Pak. Kalau dia kan, kalau enggak mengungkat ikan kakap tadi ya, sama anak sotong tadi. Kalau saya pantunnya tidak seperti itu, yang sering saya amalkan itu apa? Saya ikannya lain, dia kan ikan kakap sama ikan sotong. Kalau saya soal ikan juga memang. Enggak jauh beda. Cuman bedanya ini. Mungkin redaksinya yang berbeda. Ikan sepat si ikan gabus takkan beranak si ikan lili. Lebih cepat, lebih bagus, tak suka bertili-tili. Jadi agak beda ya. Terus ada pantunnya lagi begini, Bu. Ada pantunnya lagi begini. Yang sudah terkenal di Kota Madya Medan, termasuk di Liserdang tuh pantunnya begini. Ini pantun ini mau saya patenkan. Belum ada yang buat pantun ini. Ini memang karangan saya pantun. Ini asli. 100% ini. Karangan saya. Apa itu Ustadz? Jambu klutuk di atas tanduk. Pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Ini asli karangan saya sendiri nih. Terus yang tunduk-tunduk tadi menjawab juga dengan pantun. Medan ini kalau nggak ada pantunnya nggak sedap. Nah, maka yang tunduk-tunduk tadi menjawab. Apa jawabnya? Jawabnya gini. Jambu klutuk tak tumbuk-tumbuk, aku tunduk karena husuk. Wah, bukan ngantuk dia, husuk. Jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Nggak boleh, Bu. Orang yang buruk sangka itu seperti memakan bangkai saudaranya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Jangan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menduga-duga. Jangan. Karena sebagian dari duga-duga itu adalah dosa. Nah, jadi kalau ngaji sama Ustadz Jamal, nanti sampai yang akan datang,
Alah Ustadz ini kok yang akan datang, wong kue sekali ini aja kok. Bu, kita punya beberapa prinsip yang berbeda antara para ibu-ibu dan para ustadz-ustadz. Para ibu-ibu itu selalu menginginkan menjadi yang pertama dan terakhir. Ngomong sama suaminya, ingat bang, I am the first and the last. Jangan ada dusta di antara kita. Saya yang pertama dan saya yang terakhir.